Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwatal kiram, ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah melimpahkan, menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, secara khusus sehat dan kesempatan yang dengan keduanya kita dapat memanfaatkan dengan sebab kesehatan, dengan sebab waktu luang kita tempatkan untuk sama-sama mengkaji, mempelajari, mendalami tafaqquh fiddin yang semoga dengan niatan-niatan yang lurus, niatan-niatan yang benar, serta semangat di dalam mengkaji, mempelajari al-ilm sebagai salah satu bentuk perwujudan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu ad-din, maka Allah mudahkan dengan usahanya tadi jalan menuju ke jannah. Ahibati fillah, kembali kita akan melanjutkan sebuah karya tulis ilmiah salah seorang ulama di masa kita yang masih muda, tetapi beliau wafat, meninggal dalam kondisi usia muda, yaitu Syekh Abdus Salam bin Barjis rahimahullah. Dalam salah satu risalah beliau, Awaiq at-Talab, hal-hal yang menjadi perintang penghalang bagi penuntut ilmu. Akhir poin ataupun al-Aiq ar-Rabi', penghalang yang keempat yang sudah kita singgung adalah akhdul ilmi anil asaghir. Di antara penghalang seorang dari tetap diberikan oleh Allah Azza wa Jal keistiqamahan dalam thalabul ilmi, kala dia mengambil ilmu dari orang-orang yang di situ masih muda, sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh beberapa salaf, termasuk nukilan muallif ucapan Ibn Qutaibah bahwa sigar yang dimaksud mereka yang masih muda ialah
sigharul asnan, mereka-mereka yang secara usia itu memang masih muda, merujuk kepada asar riwayat Abdullah ibn Mas'ud yang sudah berlalu, yaitu ucapan la yazalun nas bi khair, manusia itu senantiasa berada pada kebaikan, ma akhadul ilma an akabirihim, selama mereka itu mengikuti runtutan bahwa pengambilan ilmu diambil dari kibarnya, yaitu guru-guru yang mereka telah memiliki pengalaman secara atau umur usia mereka juga jauh dari orang-orang yang dikatakan masih bocah. Wa an umanaihim, dari orang-orang yang bisa dipercaya, wa ulamaihim, dari ulama mereka, fa idza akhadhuh an sigharihim wa syirarihim halaku, kalau mulai bergeser pengambilan ilmu dari yang masih muda dan dari yang terjelek, misalnya akhlak, kepribadian, dan demikian pula jeleknya pemahaman, maka akan terjadi kebinasaan. Dari situ ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kebaikan makana ulama'uhum al-masyayikh, selama yang diulamakan itu memang betul-betul orang-orang yang sudah secara keilmuan matang, sisi usia juga telah lanjut, dan pengalaman-pengalaman. Lam yakun ulama'uhumul ahdath, bukan ulama-ulama yang diangkat, yang digandrungi mereka, yang dibanggakan mereka itu yang masih muda-muda. Li'anna syekha qad zalat anhu mut'atus syabab, karena yang namanya seorang syekh itu sudah lewat masa-masa yang di situ darah mudanya. Demikian pula wahiddatuh, masa-masa emosinya, wa ajalatuhu, masa-masa ketergesa-gesaannya, wasafahuhu, dan masa-masa safih. Safih ini kan kedunguan. Jadi orang kadang sudah berusia, sudah misalnya lama belajar, tapi masih menampakkan kesafihan, kedunguan. Wastashabat tajrubata wal khibrata, dan dia sudah banyak pengalaman, dia sudah banyak pengetahuan. Wala yadkhul alaihi fi ilmi asyubha, dan tidak kerasukan di dalam ilmu, tidak kemasukan dalam ilmunya itu syubhat. Wala yaghlib alaihi hawa, hawa nafsu tidak menjadi sesuatu yang mendominasi dia. Wala yamil bihi tama', dan tidak condong kepada sesuatu yang mengandung kepada kerakusan atau apa istilahnya, tendensi atau reputasi. Wala yastazilhu syaitan istizlalal hadathi, dan tidak digelincirkan oleh syaitan sebagaimana anak-anak muda, ya. Anak muda yang kadang masih emosi, anak-anak muda yang di situ masih belum matang. Ini kemungkinan, yaitu syaitan gampang mempengaruhi. Fama'asin wal waqar wal jalalatu wal haibah, diiringi dengan keusiaan, tetapi di situ ada sifat ketenangan, sifat kemuliaan, dan wibawa. Baik. Qala wal hadatsu qad tadkhul alaihi hadhihi al-umur allati uminat ala syekh, fa idza dakhalat alaihi wa afta halak wa ahlak. Dan namanya kemudaan akan memungkinkan terpengaruhi pengaruh-pengaruh tadi. Apa tadi yang disebutkan? Seperti
dia belum banyak pengalaman, keterburu-buruan, bisa saja dia bertindak dengan kebodohan yang bukan karena tidak punya ilmu, tapi karena emosinya tadi. Dia masih mengejar misalnya apa yang berkaitan dengan masalah-masalah pamrih, syabab, anak-anak muda sekarang yang kadang-kadang kita libatkan itu masih membanding-bandingkan. Kamu kalau diminta magang di Jakarta itu dikasih berapa misalnya? Oh, bulanannya sekian. Kamu kalau di sini dikasih. Kadang banding-bandingkan begitu. Padahal yang namanya barakallahu fikum seorang, walhamdulillah misalnya pada zaman-zaman kita itu pondok juga memikirkan tentang misalnya mukafaahnya, intensifnya. Tapi kan yang namanya anak kadang baru misalnya memulai, terus kemudian dia memegang tempat-tempat yang di situ baru kepada proses kematangan dia, ya hendaknya bersyukur ketika misalnya diberi imam kadang cuma 300, 500, itu jangan sampai menjadi salah satu apa ya, bayangan bahwa saya kok nggak dihargai misalnya begitu. Kalau kita mengingat dulu guru-guru ngaji kita ya, yang diajari banyak, kadang pagi, demikian pula sore, malam, sementara kadang mereka juga punya keluarga, banyak yang tidak mengejar pamrih, bahkan hampir-hampir tidak ada apa istilahnya intensif bagi mereka, nggak ada pembayaran sama sekali, tapi semangat ya, semangat. Nah di sini barakallahu fikum betul, insya Allah artinya sebuah pondok pesantren itu juga memikirkan, tapi terus jangan menjadi apa ya, mematok, atau mungkin kalau bahasa kita ngarani. Saya kadang dengar di sebagian tempat ditempatkan misalnya, lah saya kalau ditempatkan di sini bulanannya dikasih berapa, terus rumahnya nanti bagaimana, kendaraannya seperti apa. Nah hal-hal yang semacam ini tentunya tidak seyogyanya ya, seorang misalnya memasang tarif seperti itu, karena bisa saja itu yang akan memalingkan. Namun seorang ya insya Allah dengan semangat, kemudian dengan keikhlasan, itu Allah akan memberikan jalan keluar, memberikan jalan keluar. Wa qad rawa Ibnu Abdul Barr an Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan telah diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Barr oleh sahabat Umar bin Khattab, ucapan sahabat Umar bin Khattab, annahu qala qad alimtu mata salahun nas, aku sudah mengetahui kapan kondisi manusia itu baik, wa mata fasaduhum, dan kapan orang-orang itu rusak. Kata Umar, saya mengetahui kondisi manusia kapan mereka baik dan kapan rusak. Qala idza ja'al fiqhu min qibali shaghir, kalau datang fikih arahnya itu dari anak-anak yang masih muda, ista'sa alaihil kabir, yang dengan itu maka orang-orang yang tua, yang bermakna ilmunya mumpuni, ilmunya didengar, ilmunya diikuti, itu didurhakai, akhirnya orang-orang menjauh. Wa idza ja'al fiqhu minal kabir taba'ahu as-saghiru fahtadaya. Tapi kalau sumber fikih itu dari orang-orang yang sudah mapan, orang-orang yang sudah menggeluti misalnya berkiprah dalam dakwah, maka yang muda-muda tadi akan menyertai, dan dua-duanya akan mendapatkan petunjuk. Ada sebuah fenomena barakallahu fikum di kalangan syabab sekarang misalnya, seolah-olah menggambarkan, jadi frame-nya itu apa ya bahasanya ya, jadi dibuat, diilustrasikan, dibuat, digambarkan, dibayangkan bahwa kalau ketemu dengan ustadz itu susah ya.
kalaupun mau ketemu, apa yang diinginkan itu mesti mentah. Nggak boleh. Jadi seolah-olah isinya di kepalanya itu Ustadz mesti akan melarang, yang ini nggak boleh. Ya. Akhirnya daripada nanti ketemu Ustadz nggak boleh ini nggak boleh itu, mendingan kita bikin grup sendiri dan kita seolah-olah sudah bisa berjalan walaupun tanpa masyayikh. Ya kalau kelas kita ya tanpa asatidzah begitu. Padahal dulu ya Imam Abu Dawud rahimahullah itu sudah berkelas dalam jam'ul ahadits. Imam Abu Dawud rahimahullah, antum mengenal bahwa Imam Abu Dawud dalam rihlahnya kemana-mana berujung kembali untuk menekuni majelisnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau punya karya namanya Sunan Abi Dawud. Sunan apa? Abi Dawud. Sunan Abi Dawud itu ditulis oleh Imam Abu Dawud. Di situ ada hadis yang sahih, ya. Ada yang dhaif, ada yang hasan. Bisa saja juga ada yang maudhu. Artinya tidak total seperti kualitasnya Sahih Bukhari, ya. Kalau Imam Bukhari tidak ada yang meragukan tentang apa yang beliau keluarkan itu sesuai dengan apa yang ada pada kemampuan Imam Bukhari. Makanya dikatakan bahwa tidak ada sebuah kitab yang lebih sahih di kolong langit ini, di dunia ini, setelah Al-Quran ketimbang Sahih Bukhari, ya. Karena keabsahan, ya. Keabsahan hadis-hadis yang ada pada Sahih Bukhari. Nah, Imam Abu Dawud itu menulis supaya dibiji. Imam Abu Dawud itu menulis Sunan Nabi Dawud itu supaya dibiji, dipelajari oleh para ulama. Dipelajari oleh para ulama bukan dalam rangka bahwa beliau merekomendasi apa yang ada Sunan Abi Dawud yang aku tulis, maka semua tidak ada kritikan, tidak. Makanya kalau kita lihat Imam Daruqutni ketika mengkritisi atau ketika mengkritik apa yang ada pada Sahih Bukhari Muslim, walaupun memang kadang benar sesuai dengan kritikan Imam Daruqutni, tapi umumnya apa yang dikritikkan kepada Imam Bukhari kebenaran pada Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nah, sekarang fenomena anak-anak muda menganggap bahwa dakwah ini pertama kan bekalnya hanya dengan ilmu. Ya, betul, dakwah ya memang dengan ilmu. Artinya semua kan dengan ilmu, ya. Hanya saja kan ilmu itu ada penguasaan materi, dikuasai tentang materi. Yang kedua tentang sehatul faham, ya, benarnya pemahaman. Lah kalau kemudian orang misalnya berguru kepada seorang yang tidak tahu latar belakangnya, sekarang kan media banyak, ya, media banyak, potongan-potongan apa namanya, potongan-potongan audio, baik yang mungkin dari masyayikh Timur Tengah sana atau kelasnya mungkin di kelas kita Indonesia para asatidzah, ada audio-audio kan begitu. Ketika dia tidak jelas ini audio siapa, yang ngomong siapa, terus maksudnya apa, nah maksudnya apa, lalu seorang tiba-tiba menggandrungi, menyenangi, mengagumi, dan tanpa sadar dia dibawa ke pemahaman Khawarij misalnya, ya, ke pemahaman Murji'ah misalnya, ke pemahaman Mu'tazilah misalnya. Taib, apa sadar seorang kadang? Tidak sadar. Dia tetap akan mengatakan bagus, ya, guru saya juga orang yang ahli tafsir, ahli hadis. Tapi dibawa kemana? Dibawa kemana dia? Nah, yang semacam ini barakallahu fikum jangan dianggap remeh, bermakna bahwa kita tidak akan mengklaim, kita juga tidak membiji misalnya kebenaran itu dikatakan menurut apa yang dikatakan para asatidzah mutlak, tidak. Asatidzah juga manusia, bisa keliru. Kenapa? Ya, mohon maaf. Contoh sajalah sekarang, ya. Contoh saja sekarang perihal berkaitan dengan upaya pondok-pondok pesantren ketika mendapatkan,
Gampangannya mungkin kita katakan teguran dari pemerintah bahwa anak-anak dengan sistem pondok pesantren salafiyah yang sekarang kita jalan itu belum mendapatkan apa? Status ijazah itu legalitas dari pemerintah. Dengan kata lain bahwa anak-anak yang kakaknya itu jika diakses mereka belum bisa dikatakan memiliki NISN, nomor induk siswa nasional, sehingga kadang-kadang judulnya itu belum sekolah. Padahal di pondok kita kan juga mengajarkan yang sistem sekolah, ya enggak? Udah lama, puluhan tahun. Tapi kenapa kok sampai diklaim seperti itu? Ternyata walaupun kita sudah mendaftarkan ke Kemenak, artinya pondok-pondok itu sudah mendapatkan izin operasional, bahkan anak-anak mendapatkan NIS, nomor induk santri. Kalau pondok yang telah terdaftar mendapatkan izin operasional dari Kemenak itu nomor induk santri. Nah, dan misalnya, mohon maaf ini, dari Ibnu Taimiyah pindah ke Kalimantan sana, langsung di sana mungkin ada juga pondok pesantren yang sudah mendapatkan izin operasional. Ketika masuk sana, diupdate, dimasukkan Kemenak di Kalimantan, tidak akan masuk kecuali kalau kemudian pondok setempat itu mencabut datanya dan dikirim ke arah di mana tempat tujuan. Kan begitu. Artinya secara nasional bahwa anak-anak kita yang di pondok pesantren itu sudah mendapatkan pengayoman. Hanya saja karena mungkin belum menyelenggarakan satuan pendidikan yang diajarkan atau yang diharapkan oleh pemerintah, maka belum mendapatkan apa yang disebut dengan nomor induk siswa nasional. Alhamdulillah ini semua kemudian kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Bukan kemudian ada di situ kata terlambat, tidak, tapi kita ingin berbenah bahwa anak-anak memang kemudian kita carikan tentang status ijazah mereka. Mulailah ada upaya-upaya setiap masing-masing pondok dengan kemampuannya, ya. Ada yang mungkin mengikuti satuan pendidikan yang ditawarkan Kemenak, ada yang kemudian membuat menginduk kepada Diknas seperti dibuatnya PKBM atau serupa itu. Nah, sampai hari ini masih ada suara-suara sumbang dari kalangan syabab. Asatidzah belum minta maaf kepada kami. Minta maaf apa kan gitu ya? Bukankah cukup bukti bahwa ketika kami sudah mulai berbenah, kami sudah mulai berbenah, kami mencoba berbagai macam upaya, baik yang di situ sifatnya kolektif, sifatnya kolektif, anak-anak mesti kita daftarkan kemana, kita indukkan, kita afiliasikan, kita bimbing, kita arahkan, atau kadang orang tua berkomunikasi, bagaimana kalau anak saya ikutkan misalnya di PKBM tertentu. Semua tadi misalnya dalam rangka untuk mendapatkan anak-anak status dari sisi ijazah mereka. Karena sebelum-sebelumnya ijazah yang ada di pondok pesantren kita itu direkomendasi oleh Kemenak. Misalnya untuk mendaftar kemanapun juga bisa. Barakallahu fikum. Ini masih juga anak-anak muda mengatakan, asatidzah belum minta maaf atas kesalahan-kesalahan yang lalu. Kepada kami yang muda-muda yang dikatakan generasi-generasi yang merasa dulu dijadikan seolah-olah kelinci percobaan dalam mendirikan pondok. Ya tidak. Kita terus berbenah. Memang dulu kita punya gambaran sampai pondok pesantren seperti ini. Kan hampir-hampir dulu paling bagaimana anak-anak bisa ngafal Quran. Ya. Sampai kemudian ada nanti siapa yang jadi guru qiraah sampai sana dan macam-macamnya, kan belum berpikir sampai seperti itu ya. Kemudian pelajaran apa yang mau diajarkan, sistemnya bagaimana, ya. Bahkan liburan saja kadang-kadang ya, liburan. Apakah libur itu kalau pondok ada Jumat dan Ahadnya atau cukup Jumat saja, dan seterusnya. Terus bagaimana, apakah terima santri yang menginap apa tidak? Barakallahu fikum. Walhamdulillah, artinya kita mencoba membenahi baik itu yang dikatakan aktivitas yang ada di pondok kita, demikian pula secara khusus ya, pendidikan,
Karena dulu kita pulang di sebagian tempat ada yang tidak mau dengan jenjang-jenjang tadi. Nah, mungkin dulu kita di Yaman tidak ada. Pokoknya semua santri ngumpul kan begitu. Syekh ngajar semua datang. Ya, yang anak kecil paling duduk di sebelah abinya atau saudaranya. Sampai ke Indonesia ada juga. Jadi semua santri dari mulai yang kakek-kakek sampai mungkin kalau boleh kita bahasakan yang bayi kumpul semua, tak ajari kan gitu. Punya kemampuan kita seperti itu? Kan tidak. Ternyata anak-anak mulai yang kelasnya gampangannya TA ya perlu muatannya demikian ya. Mulai nanti kelasnya ibtidaiyah demikian, terus bertahap. Sampai pada tingkatan yang sekarang syabab misalnya, pada usia-usia kurang lebih lulusan SMA. Ada yang gabut, ada yang datang, kok kami bingung ya mau hidup itu apa yang kami lakukan ya. Padahal dulu kita ya bahkan mungkin sampai nikah pun hampir-hampir belum punya bayangan mau kerja apa ya. Bukan tidak mau bekerja, tapi masih belum punya gambaran kira-kira mungkin yang cocok apa, yang bisa apa. Walhamdulillah berjalan seiring dengan itu. Nah, sekarang barakallahu fikum, dari situ kita mencoba anak-anak misalnya selesai, kita mencoba untuk bisa mengarahkan ya. Orang tua juga mungkin perlu mendampingi, orang tua mungkin juga perlu membersamai. Nak, kamu mau ngapa misalnya, mau les atau mau kursus apa? Bisa dibiayai, baik mungkin komputernya atau mungkin montir dan yang lainnya. Dicoba seperti itu supaya anak-anak itu dalam kondisi seandainya mereka terjun di sebuah dunia lapangan kerja itu punya bekal. Nah, walhamdulillah mulai ya. Dulu kan hampir-hampir isinya pokoknya mondok nanti gampang, pokoknya otomatis bisa kerja. Nah, alhamdulillah artinya kita juga memikirkan. Tetapi kalau dari mulai awal anak-anak mungkin sudah dicampur adukkan, ada di situ pelajaran barakallahu fikum ya Qur'annya, ya hadisnya, ya tafsirnya, ada mekaniknya, ada komputernya, khawatir itu memecahkan konsentrasi. Wong tidak diberi itu aja pecah konsentrasinya ya. Paham? Anak-anak kadang-kadang dalam kondisi dengan difokuskan pelajaran diniyah, penghafalan Quran, itu kan banyak yang pecah konsentrasinya. Naam. Fa ikhwatal kiram barakallahu fikum. Maka ketika di situ datang bimbingan dan senantiasa kita juga meminta bimbingan dari para ulama bahwa bagaimana mendirikan pondok, bagaimana regulasi pemerintah kan begitu. Pemerintah misalnya pondok itu demikian, pondok harus demikian, ya kita ikuti. Ketika pemerintah itu menghendaki sesuatu dan kita jalani selama di situ tidak ada unsur yang kemudian barakallahu fikum gampangannya ketaatan kepada makhluk selain Allah Azza wa Jalla dalam sebuah kemaksiatan, maka hal-hal yang sifatnya mungkin di situ mubah, bahkan pada sebagian perkaranya wajib, ya wajib pula untuk kemudian kita ikuti. Sekarang kan heboh misalnya anak-anak dulu pada nggak mau ijazah, sekarang pada bingung-bingung cari apa? Ijazah. Nah di sini baik kelembagaan maupun orang tua untuk ikut sama-sama misalnya membersamai anak-anak putra-putranya supaya mereka itu bukan menjadi generasi-generasi yang isinya hanya mengkritisi, kenapa nggak dari dulu, ini korbannya saya. Fa barakallahu fikum. Ya, perjalanan yang ada, kesalahan yang ada, kemudian ada sesuatu yang kita baru ketahui sekarang dan itu berimbas misalnya kepada sesuatu yang barakallahu fikum misal menjadi sebab pada sebagian itu tidak mendapatkan haknya, qadarallah wa masyafa'al, dan kita kembalikan tentunya perkara itu, di balik itu insyaallah ada hikmahnya. Tsumma qala wa rawa Ibnu Abdul Barr aidan an Abil Ahwas an Abdillah qala innakum lan tazalu bi khairin ma damal ilmu fi kibarikum. Diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Barr
dari jalan Abil Ahwas dari Abdillah bahwa kalian akan berada pada kebaikan selama ilmu itu berada pada orang-orang yang mumpuni, artinya orang-orang yang di situ kibar, bukan terus nanti mengklaim asatidzah kibar gitu, bukan demikian. Fa idza kana al-ilmu fi sigharikum saffaha as-saghirul kabira, saffaha as-saghiru al-kabira. Kalau sampai ilmu itu yang kondang, artinya orang-orang sudah perhatiannya terpalingkan kepada yang sighar, maka yang sighar tadi akan merendahkan yang tua. Merendahkan yang tua. Sebagai contoh ya, bahasa-bahasa yang muncul. Saya itu loh mondok dari kecil. Nah ini sekarang ustadz-ustadz yang di pondok-pondok itu dulunya kuliah, dulunya begini, ini bahkan punya gelar, ini punya gelar. Orang-orang akademisi kok megang pondok terus jadi apa katanya? Kami ini loh yang dari kecil sudah di pondok seolah-olah merasa tidak diberi ruang, seolah-olah tidak merasa diberi ruang. Tabarakallahu fikum. Lah bukankah asatidzah walhamdulillah taufik minallah azza wajal, ketika mungkin pada sebagian sampai menyelesaikan di universitasnya yang dengannya mungkin sebagian bergelar sarjana, lalu mereka belajar pelajaran demi pelajaran mereka selesaikan. Demikian pula berbagai macam perkembangan dakwah juga mengiringi fitnah-fitnah yang ada. Munculnya para syabab yang di situ mengatakan, "Oh ini pondok jadi apa ini?" Coba kamu lihat tuh ustadz-ustadznya yang bahkan mungkin dikritisi, mudirnya siapa coba? Nanti guru-gurunya siapa? Itu kan bukan orang-orang pondokan. Loh, kami ini loh santri sejak kecil, 4 tahun sudah mondok, sudah kenyang. Bahkan kami ini kalau ngigo-ngigonya Quran katanya. Baik. Fabarakallahu fikum. Apakah seorang ketika mendirikan pondok pesantren semata-mata barakallahu fikum kehidupan pesantren itu hanya berisi seorang mengajarkan muatan-muatan ilmu? Kan banyak perkara, banyak permasalahan. Ya. Butuh topangan, butuh dukungan, ya. Butuh keterlibatan orang-orang, ya. Misalnya gampangannya dalam masalah pengaturan menu makanan para santri yang menginap. Ini kan dibutuhkan untuk mengolah. Kira-kira dalam 1 pekan. Terus gampang santri itu nggak usah diatur menunya, penting ada ya dimasak, nggak ada ya dimasak. Ya. Kalau kondisi-kondisi yang mungkin masa silam, dalam keadaan mungkin belum punya sesuatu yang kita sekarang bisa melakukan, ya mungkin saja. Dulu kita tuh kangkung dicabut misalnya, tinggal di apa bahasanya, pembersihannya bukan tidak sedemikian rupa, potong-potong masukkan semua, mau makan ya silakan, enggak ya itu adanya. Dulu kita di dalam masjid itu kan kadang-kadang kalau pas masak sayur yang mau dipakai untuk untuk makan roti, biasanya pagi masak, nanti juga untuk sore, dan kadang juga dipakai untuk lauk siang. Itu kan kentang ya. Kentang kalau pada sebagian itu masih open, karena kentang kadang 1 karung masih dikupas, kan gitu ya. Nah sebagian kelamaan, cari aja sikat, kok sikat apa itu? Apa yang untuk pembersih piring yang kayak dari kawat itu, ya, sabut ya, itu aja dibersihkan kan begitu, jadi kita kelihatan agak terang lah gitu, langsung dimasak. Alhamdulillah juga nggak sakit perut misalnya. Tapi coba kalau itu diterapkan di sini, kira-kira para orang tua datang memprotes, ini pondok kok jorok misalnya kan begitu ya, banyak protesan. Nah, dulu kita makan tiba-tiba ada angin. Berusaha kadang-kadang menutupi nampan di tempat terbuka, angin datang.
Kira-kira antum terbayang kalau di daerah-daerah Yaman dulu, kalau datang angin, bersama angin itu apa? Daun? Ya debu, pasir kan gitu ya. Lah kalau kemudian orang mikir nggak mau makan, ya nggak ada yang dimakan. Sehingga kadang-kadang ya sedikitlah kala-kala menggigit apa? Ada batu di situ. Naam. Al-muhim barakallahu fikum. Ketika memang suatu kondisi, keadaan yang di situ seorang memang dihadapkan dengan kondisi dan tidak bisa melakukan kepada yang lebih, ya monggo. Tetapi kalau bisa ya jangan misalnya ceroboh, kalau bisa ya jangan kemudian asal kan begitu. Tetap di situ ada sebuah upaya, misalnya sebagian ngurusi pembelanjaan demikian. Bahkan Allahumma musta'an, jangan sampai nanti makanan-makanan basi, kan ada judul misalnya makanan basi. Basi itu mubazir kalau dibuang, ya. Makanan basi itu mubazir kalau dibuang, harus dimakan, dipaksakan misalnya kepada santri harus makan makanan yang basi. Iya. Atau kadal ya, kadal luarsa itu, bukan kadal betulan ya. Enggak boleh makan kadal ya. Masak atau makanan yang instan, mie itu yang kadal, bisa jadi pada perut seorang itu punya kemampuan, di perut saudaranya tidak punya kemampuan. Artinya kan kita harus tetap melihat bagaimana barakallahu fikum, selama di situ memang anak-anak ya, mereka harus makan, mereka datang juga barakallahu fikum, misalnya gampangannya kamar mandinya juga membutuhkan kepada pembersihan. Jangan sampai ada istilah-istilah bahwa pokoknya mondok itu kalau belum penyakit kulit kudisan ya, belum kena busung lapar, kurus-kurus, perutnya buncit, itu belum dikatakan santri tulen. Ya nggak harus begitu kan begitu ya. Walhamdulillah anak-anak kita ya. Alhamdulillah artinya mandi air ya cukup ya. Kemudian makan ya alhamdulillah istilahnya ada gizi kan begitu. Nah, barakallahu fikum, dalam bab ini perlu di situ adanya orang-orang yang mampu, orang-orang yang punya kemampuan ikut andil, bukan hanya mengkritisi. Pondok itu bukan tempatnya untuk ladangnya dikritik terus, tapi monggo ya, sama-sama seorang merasakan bahwa sebuah pondok pesantren itu butuh dukungan dari siapapun, bukan hanya usulan ya. Dukungan dari siapapun. Naam. Dan disebabkan karena di situ berjalan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang bisa jadi tidak ada di sebuah lembaga di selain kita. Gampangannya, adakah di sana sebuah yayasan yang menaungi dari mulai TA, kemudian kelas ulanya yang mungkin sekelas ibtidaiyahnya, kemudian mutawasithahnya, ulianya, jenjang berikutnya. Ada tidak kira-kira sebuah tempat yang kemudian di situ menaungi semua tadi? Ini kan membutuhkan kepada barakallahu fikum satu dengan lain, dan ada kesamaan persepsi. Tidak boleh kemudian masing-masing membawa egonya, gampangannya. Saya mau kalau dengan cara saya. Sementara pondok punya apa? Punya sebuah konsep. Oh, kita punya konsep bahwa kelas ini demikian, materinya demikian, pencapaiannya demikian. Ternyata masing-masing kepala para guru beda-beda. Kira-kira, lah kalau para pengajarnya tidak ada kesamaan dalam persepsi untuk memberikan bagaimana cara pengajaran, terus jadi apa? Anak kan menjadi korban nanti. Ini juga membutuhkan lapang dada, membutuhkan kemudian seorang untuk barakallahu fikum membuang sifat-sifat egoismenya. Bukan hanya sekedar kami dulu begini cara belajarnya, kami ya betul. Anda mungkin dulu masa dulu cara belajar seperti itu. Tapi kan sekarang sudah sekian banyak seorang mengalami perkembangan-perkembangan. Walhamdulillah. Kita lihat bagaimana pondok-pondok pesantren kadang mengambil kurikulumnya begini, dulu misalnya modulnya begini, ternyata semua diborong diterapkan. Enggak cocok misalnya. Anak jadi begini, anak kok kurang. Ini juga membutuhkan kepada sebuah pembelajaran. Fa barakallahu fikum, kita kembali kepada apa yang disebutkan
innakum lan tazadu bi khairin madama al-ilmu fi kibarikum fa idza kana al-ilmu fi sigharikum safaha as-saghirul kabira. Ini fenomena juga, artinya muncul orang-orang yang bahasanya, lah kamu loh bisa nulis, kamu bisa bahasa Arab, kamu kemudian bisa menghafal Quran, kamu bisa demikian, siapa yang ngajar? Ya. Kamu dulu mondok di mana? Kamu belajar di mana? Lah kok sekarang berbalik mengatakan para asatidzah harus minta maaf kepada kami. Asatidzah mendolimi kami. Asatidzah tidak mengajarkan sesuai dengan apa misalnya yang dicanangkan pemerintah. Dari mana ini? Makanya dikatakan termasuk hal yang mungkin juga imbas idza kana al-ilmu fi sigharikum safaha as-saghiru al-kabir. Ini sering terjadi bahwa munculnya berbagai macam suatu aksi-aksi yang tidak mulia, baik itu sampai kelasnya ke suatu negara atau sebuah iklim yang sifatnya sekupnya kecil, itu biasanya anak-anak muda yang mulai memprotes. Gampangannya orang-orang yang mereka dulu memprotes para masyayikh itu biasanya hanya di atas meja mengajarkan ilmu, duduk di atas kursi, menggelar kitab di atas meja. Belum pernah ikut front dalam peperangan, tidak pernah datang di perbatasan peperangan. Barakallahu fikum. Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari menukilkan Syekh Aman Al-Jami rahimahullah, itu ketika mendengarkan seperti itu, kata beliau, kami dalam pelajaran itu talakat, sekian peluru kami tembakkan kepada siapa? Munafikin misalnya, bahkan juga orang-orang kafir yang pada kepala mereka ada syubhat, yaitu dengan ilmu. Kalian mungkin mengarahkan senjata kepada saudaranya, ya. Kalian juga mungkin mengarahkan dalam jihad yang tidak syar'i. Sementara kalian menyuarakan jihad. Kami di front, kami di perbatasan, kami membunuh, kami mengangkat senjata. Lah kami juga mengangkat senjata. Bukankah seorang dalam perang itu kadang-kadang tidak harus dengan senjata yang baik itu tajam maupun senjata api, tapi dengan ilmu? Fa barakallahu fikum. Ini yang kemudian menjadi bergeser. Akhirnya anak-anak muda tadi mulai membuat forum-forum sendiri, merasa bahwa ruang mereka itu dibatasi, ruang mereka seolah tidak punya akses, atau apa yang mereka lakukan itu seolah tidak diapresiasi, sehingga Allah musta'an yang ada ialah kemudian mereka berjalan yang dengannya pula seolah-olah menjadi salah satu bentuk akibat asatidzah yang tidak mampu barakallahu fikum mengampu misalnya sebuah pondok pesantren atau menjalani dakwah. Qala fa fi hadaini al-atharaini ta'lilun li adamil akhdhi anis saghir. Dua athar di atas tadi, baik itu riwayat Umar maupun riwayat Abil Ahwas an Abdillah, alasan lain selain alasan yang disebutkan dalam athar Ibn Mas'ud, alasan lain tidak bolehnya mengambil ilmu dari as-saghir atau saghir. Akhar, ta'lilun akhar, yaitu alasan yang lain, ghairal ladzi dzakarahu Ibnu Qutaibah, selain yang dikatakan oleh Ibnu Qutaibah, wa huwa khasyatu raddil ilmi idza jaa minas saghir. Adanya kekhawatiran ilmu itu akan ditolak apabila datangnya dari pihak-pihak mereka-mereka yang masih muda. Wa ala kullin fa inna lafzata as-saghir, apapun dari penafsiran yang disebutkan di atas, lafaz saghir yaitu poin aik al-rabi' akhdhul ilmi anil as-saghir, yaitu pengambilan ilmu dari as-saghir ammatun, yaitu bersifat umum, tatanawalu as-saghira hissan wa ma'nan, mencakup yaitu saghir baik secara indrawi maupun ma'nawi. Wa hadzal hukmu laisa ala itlaqih, namun hukum tidak boleh
tidak boleh mengambil ilmu dari anak-anak muda itu bukan mutlak. Artinya dibuat hukum bahwa mutlak tidak boleh sama sekali. Mutlak tidak boleh sama sekali. Qala wa hadzal hukmu laysa ala itlaqihi fis saghir as-sin. Faqad afta wa darrasa. Waqad afta wa darrasa jama'atun minas sahabah. Telah berfatwa bahkan mengajari ilmu sekian banyak jumlah para sahabat wa tabi'in fi sigharihim kala mereka masih kecil. Kala mereka masih kecil bi hadratil akabir, dan mereka berfatwa, mereka menyampaikan ilmu di tengah adanya orang-orang yang berusia, illa anna haula yanduru wujudu mithlihim fi man ba'dahum. Hanya saja tipe sifat orang-orang yang seperti sahabat dulu, usianya masih muda tapi di hadapan orang-orang yang tua mereka menyampaikan fatwa dan mereka menyampaikan ilmu, setelah wafatnya mereka itu jarang dijumpai. Jarang apa? Dijumpai. Maka dengan yangdur wujudu mithlihim fi man ba'dahum. Fa in wujidu, kalaupun dijumpai wa ulima salahuhum, dan diketahui kebaikannya, wa subira ilmuhum, dan diketahui tentang kedalaman ilmunya, fa baharat rasanatuh, dan nampak kepada kekokohan ilmunya, walam yujad, perhatikan, seandainya ada para syabab, ya, seandainya ada para syabab, sementara di sana banyak asatidzah ataupun di sana banyak para masyayikh yang secara keilmuan, usia, pengalaman mereka apa? Mereka dalam kondisi ada. Namun kalau dijumpai ada syabab, ada orang yang masih muda usianya, kemudian dikenal tentang kebaikannya, dikenal kedalaman ilmunya, dikenal tentang kekokohannya, lam yujad minal kibari ahadun yu'khad anhul ulum allati ma'ahum. Tetapi tidak ada orang-orang yang sudah berusia, orang-orang yang sudah lanjut, mungkin di suatu tempat terjadi imam negara, imam mungkin provinsi, terjadi di satu daerah, orang-orang tuanya tidak satupun yang bisa diambil ilmu yang ada pada syabab ini, kan begitu. Si pemuda ini membawa ilmu, dikenal tentang kebaikan dia, akhlaknya, adabnya, demikian pula kedalaman ilmunya, demikian pula kekokohannya. Tetapi di kalangan orang-orang yang mungkin sudah senior, tidak ada yang bisa diambil ilmunya seperti yang ada pada syabab tadi. Qala walam yujad minal kibar ahadun yu'khad anhul ulum allati ma'ahum wa uminatil fitnah, dan kemudian juga aman dari fitnah, artinya tidak terjadi sebuah pergerakan apapun. Fal yu'khad anhum, boleh seorang mengambil dari para pemuda tadi, ya, boleh. Makanya Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah, beliau tidak memvonis mutlak. Memang dulu di masa sahabat, bahkan mungkin kadang dijumpai masa tabi'in, ada yang masih muda berfatwa, contohnya seperti Ibnu Abbas, ya, dihadapkan oleh Umar bin Khattab, ditanyakan tentang ayat tafsirnya di hadapan orang-orang yang dikatakan kibarusin, berfatwalah di situ Abdullah Ibnu Abbas. Hanya saja kata Syekh, setelah masa-masa itu berlalu jarang dijumpai. Kalaupun ada, dengan catatan, kalaupun ada anak muda, generasi muda yang di situ secara keilmuan mumpuni, kekokohan, mereka mendalam, dan tidak ada orang-orang tua yang diambil ilmunya yang ada pada mereka, dan aman dari fitnah, aman daripada fitnah, maka tidak mengapa kita mengambil ilmu dari mereka. Qala Hajjaj ibn Arta'ah rahimahullah, kanu yakrahun an yuhadditsa rajulu hatta yura asyib fi lihyatih. Kata Al-Hajjaj ibn Arta'ah rahimahullah, dulu mereka tidak menyukai seorang itu yuhadits, ya, menyampaikan ilmu atau mungkin menyampaikan hadis,
sampai betul-betul terlihat di situ uban pada lehernya, pada janggutnya. Fa ahibati fillah, walaysa al-murad an yuhjaru atau an yuhjara ilmul hadathi ma'a wujudil akabir. Kalla, bukanlah yang dimaksud seorang menghajar, yaitu menjauhi ilmu yang ada pada pemuda tadi bersama adanya para akabir. Bukan demikian. Wa innamal murad inzalun nasi manazilahum, tetapi yang dimaksud menempatkan manusia itu pada posisinya. Fahaqqul hadathi an-nabigh, haknya pemuda yang unggul, dedikasinya bagus, reputasinya juga bagus, an yantafi'a bihi fil mudarasah wal mudzakarah, diambil manfaat dia. Misalnya ada pemuda, masya Allah, dia orang yang ada keunggulan dalam banyak hafalannya, misalnya kecerdasannya, misalnya pemahamannya, diambil manfaat di dalam hal pengajaran, boleh mengajar. Dalam hal mudzakarah, dalam ketika seorang berdiskusi diajak ini gimana masalah ini, wal mubahatsa, dalam hal pembahasan. Amma an yusaddar lil fatwa, adapun kalau pondok ini ada anak bujang yang masya Allah, biar dia yang berfatwa, kita dengarkan fatwanya, yang lain sembunyi semua. Adapun kalau ditampilkan sebagai ahli fatwa, wa yuktab ilaihi bil asila, disodorkan berbagai macam soal kepadanya, fala, jangan, wa la, dan sekali-kali jangan sama sekali, li anna dzalika qatlun lah, karena ini bisa membunuh dia, wa fitnatun, dan ini bisa memunculkan fitnah, wa taghrirun, dan membuat si anak tadi tertipu, atau dengan kata lain ada tipu daya padanya. Barakallahu fikum. Mungkin ada sedikit kisah, ada seorang yang dikatakan dia mumpuni, ahlu lughah katanya, masyhur. Tiba-tiba dia berkunjung ke satu tempat, ke temannya, diketok pintu, ternyata yang muncul anak-anak. Akhuka wa akhika wa akhaka mawjud. Nah, ini kan dia ingin menampakkan bahwa dalam bahasa Arab kan betul ya, asmaul khamsah ya. Bisa akhuka, bisa akhika, bisa akhaka, ya. Baik, ima dengan ya, ima dengan waw, ima dengan alif. Kapan? Ketika marfu akhuka, ya. Akhun, akhuka. Ketika mansub dengan apa? Alif, akhaka. Ketika mansub dengan apa? Ya, akhika. Si anak ingin juga meniru, artinya menyambut. La lu li. Katanya tidak juga. La lu li, di kasroh, di dhammah, di fathah. Paham? Mudah enggak? Kan katanya tadi orang ini supaya kenal bahasa Arabnya kan begitu. Lah kok tanya akhuka, harus kan akhuka mujud, kan cukup itu saja ya. Akhuka mujud. Lah kenapa kok dia pakai akhaka? Kenapa dia kok pakai akhika? Seolah-olah ingin menampakkan ilmu saya itu luas. Nah, si anak, si bocah tadi juga masya Allah mengiringi la lu li katanya. Padahal nggak boleh juga ya. Wong la itu kan juga hanya fathah, tapi dia dhammah, dia juga mengkasrohnya. Begitu ya. Baik. Wallahu alam, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat dan memotivasi kepada kita. Jangan menjadi tipe orang-orang yang misalnya terburu-buru, sehingga ya namanya ilmu itu bukan hanya sekedar apa ya, muatan dipelajari sampai bisa jadi seorang salah memahami. Kisah-kisah salaf banyak, seorang kadang-kadang keliru sampai kemudian ingin mendemonstrasikan pemikirannya. Seperti yang pernah kita katakan, Yazid Al-Faqir itu kalau enggak ketemu dengan Jabir di Masjid Nabawi, dia akan mendemonstrasikan pemikirannya Khawarij yang mengatakan bahwa para pelaku dosa yang masuk neraka itu kekal. Makanya Jabir mengatakan, "Ataqra'ul Quran?" Kamu hafal Quran? Naam. Tapi ketika ditanya tentang masalah-masalah lain, para penghafal Quran belum tentu mereka selamat dari pemahamannya. Baik.